Padepokan nomor 17, Hotel Manise. Padepokan Luhur itu aset yayasan atau punya pribadi? 41 itu intinya jasa. Misalnya jenengan mengadakan pertandingan MMA. Diselenggarakan oleh PSHT. Itu pakai 41. Dasarnya 41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSHT Jaya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada hari Minggu tanggal 17 Mei, saat ini kita berada di gedung Padepokan Taman Mini Indonesia. Dan alhamdulillahnya lagi saya berkesempatan bersama Kang Mas Adam Suwito, nah Kang Mas Sekum, Kang Mas Pur, sama Kang Mas Willy. Sehat Kang Mas ya? Alhamdulillah. Dan tentunya saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini karena sudah bertemu langsung dengan para suhu-suhu ini. Nah, siap. Kang Mas, langsung saja ini saya mau tanya. Nanti entah Mas Suwito atau Mas Pur ataupun Mas Willy yang menjawab. Mas, ini kemarin kita heboh dengan hasil putusan Balai Bandung. Nah, kemarin banyak netizen tanya saya atau WA saya. Nah, kebetulan itu kan bukan ranah saya, bukan kapasitas saya. Itu banyak bertanya. Monggo Kang Mas, sedikit diceritakan hasil keputusan Balai Bandung kemarin Kang Mas. Monggo. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Suwito SHMH selaku kuasa hukumnya PSHT terkait gugatan di Balai Bandung. Siap. Yang kita kenali dengan itu adalah gugatan tentang keabsahan terkait dengan akta-akta yang produknya Notaris Rena di Bandung. Siap. Yang di situ menyatakan bahwa dia menganggap adanya atau cacatnya tentang surat keterangan domisili. Dan itu dalam putusannya sudah dinyatakan bahwa PSHT tidak terbukti. Dalam hal ini PSHT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Yang mana dalam amar pertimbangan daripada putusan Balai Bandung nomor perkara 292, itu dari pihak penggugat itu tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara mereka sama notaris, itu tidak dapat dibuktikan, sehingga secara umum putusannya ditolak. Dan ditolaknya itu otomatis tentu akan menyatakan bahwa PSHT yang dari dulu itu adalah domisilinya di Merak nomor 10, itu tidak pernah berubah, artinya tidak pernah beralih alamat. Siap. Dari dulu zamannya Mas Maji sampai sekarang pun tidak pernah pindah alamat. Alamat PSHT adalah Merak nomor 10. Siap. Itu diantaranya. Mungkin ada Mas Willy atau Mas Pur yang ingin menambahkan. Yang jelas, alhamdulillah majelis hakim dalam pertimbangannya cukup jeli, cukup memuaskan dan memberikan argumen-argumen yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Siap. Itu. Monggo, mungkin Mas Willy bisa menambahkan. Ya, terima kasih. Jin Mas, jadi menanggapi dari kita menambahkan ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Dr. Suwito, bahwa persoalan ini kan sejatinya kaitan dengan akta. Tadi sudah dijelaskan, akta notaris yang dibuat oleh notaris kita, yaitu Notaris Rena Rafal di Kabupaten Bandung. Persoalannya sebenarnya notaris ini atau akta yang dibuat oleh notaris ini dipersoalkan seolah-olah, ya kan, karena di akta itu tersebut bahwa kedudukan berada di Jalan Merak nomor 10. Siap. Kedudukan persaudaraan sejahtera berada di situ di bawah kepemimpinan Kang Mas kita Dr. Muhammad Taufik, kan begitu. Ini yang dipersoalkan, ya. Ini yang dipersoalkan. Jadi kita juga tidak bisa memotong seolah-olah bahwa sejahtera ini baru didirikan. Kan seperti itu. Artinya kita perlu urai, kita perlu dudukkan dulu persoalan bahwa secara historis akta ini tidak berdiri sendiri, Mas. Ya, ini yang perlu kita sampaikan kepada seluruh keluarga besar kita, warga sejahtera dimanapun berada. Jadi akta yang dibuat oleh Notaris Rena ini tetap mendudukkan pada notaris kedudukan di Jalan Merak nomor 10 ini sesuai dengan anggaran dasar PSHT yang tercatat dan secara otentik.
Artinya merujuk pada anggaran dasar mulai tahun 51 terus menerus diperbaharui sampai dengan di tahun 2021 mendasarkan pada hasil parapatan luhur tahun 2021. Nah, otomatis kedudukan Eza Trate yang berada di Jalan Merak nomor 10 ini secara umum sudah diketahui bahwa memang berkedudukan di Jalan Merak nomor 10. Nah, inilah yang menjadi persoalan menganggap karena adanya perbuatan melawan hukum, karena diduga menurut gugatan mereka bahwa Mas Taufik selaku penghadap notaris tidak memberikan data tersebut atau memberikan data tersebut dan dipergunakan untuk mendaftarkan badan hukum yang tidak semestinya. Ya, menurut mereka ada pihak yang mengklaim bahwa yang berhak itu adalah pihak dari penggugat, yaitu Dr. Andes R. Murjoko dan Insinyur Tono Suharyanto. Cuma tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dr. Suwito bahwa gugatan yang dilakukan tidak terbukti di pengadilan, adanya perbuatan melawan hukum yang pertama. Yang kedua, justru dari pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Negeri Bali Bandung dalam perkara nomor 292 tersebut itu secara jelas menyatakan merujuk kepada persaudaraan Setiahati Trate yang didirikan ya kan mendasarkan pada akta-akta yang sudah otentik, yang sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena kita mengingat akta tersebut yang dipergunakan untuk mendaftarkan badan hukum, kan begitu. Artinya kalau akta tersebut dipergunakan untuk mendaftarkan badan hukum, akta tersebut dibuat harus sesuai dengan ketentuan prosedur hukum, kan begitu. Sesuai dengan ketentuan prosedur hukum, sesuai dengan aturan yang ada di negara kita, itu notaris tunduk terhadap ketentuan di dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM. Nah, di situ disebutkan ada yang mengatur kaitan dengan akta untuk yang dipergunakan untuk mendaftarkan badan hukum atau yang disebut sebagai akta pendirian itu merujuk kepada Permen Kumham nomor 3 2016 gitu. Itu di situ secara jelas dinyatakan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan semua syarat yang memang dipersyaratkan itu sudah dilengkapi, sudah dipenuhi oleh penghadap. Dalam hal ini adalah Kang Mas Dr. Muhammad Taufik beserta dengan Kang Mas Purwanto sebagai penghadap di notaris untuk dibuatkan akta tersebut untuk proses pendaftaran badan hukum. Sehingga dalam amar pertimbangan hukumnya itu sudah jelas. Majelis hakim memberikan pernyataan justru tidak terbukti perbuatan melawan hukum. Justru penghadap ini melakukan perbuatan yang sesuai dengan prosedur hukum. Gitu. Nah, jadi ini yang perlu kami sampaikan supaya dulur-dulur Eza Trate dimanapun berada tidak menjustifikasi isu-isu yang saya kira tidak baik untuk persaudaraan kita. Itu mungkin barangkali yang bisa saya tambahkan, Mas. Monggo, Mas Pur, mungkin ada tambahan. Ya, Mas, terima kasih. Saudara-saudara semua, sebetulnya sudah lengkap penjelasan dari Mas Dr. Suwito sama Mas Weli sebagai ahli hukum yang menjadi mewakili kita sebagai kuasa hukum. Saya berdasarkan putusan yang ada itu, saya tadi malam tuh membaca itu sampai berjam-jam itu karena kan panjang banget itu ya. Nah, sebelum baca itu kan saya ngelihat YouTube dan penjelasan dari lawyer ya dari sana itu seolah-olah ya kita ini ngawur lah gitu. Dan benar kalau saya lihat dari alasan-alasan dia di dalam menggugat itu nggak kerukuran gitu. Maunya apa yang diceritakan apa gitu. Jadi nggak sinkron. Iya, jadi nggak jelas maunya kemana gitu. Dan setelah saya baca argumen kita, itu sebetulnya jelas banget juga bahwa pada dasarnya penggugat itu sudah tidak mempunyai kedudukan hukum yang jelas. Karena
Mas Murjoko itu kan sudah pernah diberhentikan ya Ya. dari PSHT tahun 2017. Dan di dalam undang-undang kalau seseorang telah diberhentikan dari sebuah kepengurus organisasi itu tidak diperbolehkan untuk mendirikan badan hukum lagi. Kalau dia maksa mendirikan, oleh undang-undang itu tidak diakui. Kira-kira seperti itulah. Sehingga sebenarnya yaitu sudah nggak usah dijelasin gitu, sebetulnya sudah ini nggak apa, tuntutan dia itu nggak ini. Kalau saya baca ya. Nah tadi sudah dijelaskan, memang ternyata oleh hakim itu disimpulkan, tadi itu kesimpulannya sudah disampaikan bahwa para penggugat itu tidak dapat membuktikan tuduhannya. Gitu. Dari awal tim hukum kita sudah cerita, orang dia itu menggugat tadi nggak ada alat buktinya kok, alat buktinya. Ya, kita sudah ini, tapi kan mereka sesuai dengan katakanlah konferensi pers itu yakin banget bahwa sekarang sedang menggugat di Balai Bandung. Balai Bandung. Nah, kesimpulan terakhir dari hakim itu ya tadi itu kesimpulannya bahwa penggugat itu tidak bisa membuktikan gugatannya. Maka sebab itu gugatan ini harus ditolak tanpa mempertimbangkan lagi alasan-alasan yang kita bangun. Dari punyanya dia aja sudah disimpulkan oleh majelis hakim tidak dapat membuktikan. Jadi pesan saya kepada saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia, baik pengurus atau bukan, kita kan sering mendengar itu konferensi pers yang ya nakut-nakutin kita lah seolah-olah begitu. Nah, dengan penjelasan sekarang ini kami bertiga nggak usah takut lagi. Dan saya berkeyakinan kan boleh ya, bahwa meskipun nanti mereka itu banding atau apa, sesuai kesimpulan majelis hakim itu insya Allah posisi kita itu secara administrasi perdata ya Pak ya. Perdata itu akan selamat. Saya yakin. Jadi saudara-saudara tidak usah mendengarkan dari pihak yang yang kalah lah. Orang kalau kalah kan biasanya nyari-nyari itu udah biasa itu. Pasti nggak terima. Pasti nggak terima alasan ini, alasan itu. Pedomannya itu satu. Yang pertama, kami ini meskipun saya bukan ahli hukum, tetapi yang namanya lawyer itu adalah bagian dari penegak hukum. Oleh sebab itu secara etika kita harus menghargai putusan hukum di pengadilan. Jangan kita ini sebagai penegak hukum mengadili putusan pengadilan di luar pengadilan. Itu tanda-tandanya orang kalah itu pasti. Kalau yang menang itu pasti nggak pernah itu pasti kalah gitu. Nah mungkin itu saja Mas, ya pesan saya kepada teman-teman, nggak usah khawatir. Siap. Saya boleh menambahi Mas. Siap, monggo. Kaitannya organisasi ini kan sudah jelas. Siap. Sudah jelas dalam arti bahwa setelah meninggalnya Mas Tarmajid kan sepakat diadakan perapatan luhur tahun 2016. Yang ketentuannya di situ sudah jelas bagaimana tata cara memilih ketua umum, kemudian perapatan luhur itu diadakan berapa tahun sekali, itu 5 tahun sekali, sudah jelas, bahkan juga disepakati oleh cabang-cabang yang hadir pada saat itu. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa kepengurusan Mas Taufik itu tidak sah ataupun dianggap abal-abal, itu justru sebaliknya. Bahwa sebenarnya kan sudah jelas pengurusan
perapatan luhur 2016 itu sudah digugat dan itu sudah dinyatakan inkrah dalam putusan 17/12 sudah nyatakan jelas mensahkan perapatan luhur 2016 Dan hasilnya memilih ketua umum saudara Kamas Dr. Muhammad Taufik dan sekretaris Mas Purwanto selaku pelaku hukum pada saat itu. Itu jelas-jelas sebenarnya, sehingga kasihan sebenarnya kalau kita sebagai warga. Saya ini warga mungkin bukan waktunya lagi berkecimpung di organisasi seperti ini. Tapi pertikaian-pertikaian itu justru kita membangkitkan semangat lagi karena iba bagaimana PSHT ke depannya ini kalau nggak segera disatukan kembali. Bagaimana ya seharusnya sadarlah para pakar hukum ya mungkin dari pihak sebelah juga mengetahui sebenarnya bagaimana kedudukan hukum mereka. Ketika perapatan luhur 2016 itu seperti apa, dia menggugat juga sudah kalah. Ya kata kunci menjadi kunci kita kemenangan kita di dalam gugatan apapun sebenarnya gugatan kepengurusan, yaitu gugatan perdata ke dalam kasasi 17/12. Itu kata kunci sebenarnya. Baik itu di perdata maupun di tun, kuncinya ya ini. Kalau kita nggak memiliki putusan kasasi 17/12 mungkin bisa saja kita dapat terpatahkan. Dan ini sudah nggak bisa terpatahkan lagi. Mudah-mudahan hakim yang memutus perkara ini jeli dan berkelanjutan apabila ada gugatan-gugatan lain yang jelas sumbernya dari situ. Mungkin itu Mas Diri. Nah ini ada Mas Diri. Ya. Mas, ini saya mau tanya, ada lagi nggak permasalahan hukum atau gugatan dari pihak mereka lagi untuk PSHT saat ini? Ya, jadi saya per hari ini ya Mas ya. Per hari ini. Jadi saya tadi iseng-iseng buka sistem di e-court itu kalau kaitan dengan putusan Bandung yang perkara 292 itu sampai dengan tadi saya buka sore sekitar pukul 16 ya jam 4 sore itu belum ada upaya hukum gitu. Artinya memang secara hukum masih diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum, yaitu upaya hukum banding. Cuman per jam 4 sore tadi saya cek itu belum. Nah, kaitan dengan persoalan yang lain, kita sama-sama tahu kan juga sudah menggugat kembali itu di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta kaitan dengan badan hukum ya gitu. Nah, itu memang kan prosesnya mulai tingkat pertama juga sudah diadili, sudah diputus bahwa gugatannya di NU karena kompetensi absolut, perkara sudah pernah diadili, diperiksa, tetap untuk diadili kembali, akhirnya kan di NU itu dengan alasan kompetensi absolut, kemudian banding kan begitu dengan putusan yang kurang lebih juga masih belum lama. Kita sama-sama mungkin dari Humas juga sudah menginformasikan kepada sedulur-sedulur kita semua bahwa melalui putusan 61 yang sudah diadili oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa menguatkan putusan tingkat pertama. Artinya bahwa gugatan yang di NU tersebut dinyatakan kompetensi absolut dikuatkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Tun Jakarta. Ya sampai dengan saat ini kami juga masih belum menerima apabila mereka mengajukan upaya hukum karena memang upaya hukum lanjutan yang bisa dilakukan adalah upaya hukum kasasi yang ada di PT UN tersebut. Ini sampai hari ini tadi jam 4 sore seperti itu Mas perkembangannya. Siap. Mas, ini saya nambahin dikit. Oh siap, Mas. Ya. Jadi kalau saya tuh dapat pertanyaan juga dari Mas Lili itu dari Humas juga ya? Siap. Dari Aceh. Bagaimana kelanjutan dari gugatan TUN itu? Ya saya bilang mungkin saja dia akan kasasi mungkin saja. Tetapi nggak usah khawatir saya bilang itu. Karena objek gugatan itu adalah pelaksanaan dari hasil putusan pengadilan. Oleh sebab itu, karena dia tuh sifatnya pelaksanaan dari putusan, maka tidak bisa diadilin lagi, gitu kan? Sehingga pengadilan TUN mengatakan tidak berhak lagi mengadili itu. Jadi nggak usah khawatir. Ini sekali lagi saya sampaikan kepada dulur-dulur semua, nggak usah khawatir dulur-dulur lagi. Insya Allah. Gitu. Ini intermezzo ini Mas. Dulur-dulur perlu ketahui, beliau-beliau ini Mas
Dr. Adam Suwito sama Kang Mas Beri ini garda terdepan yang tempur di media itu alhamdulillah selalu menang. Mas, saya mau tanya resep ini, intermezzo aja Mas. Ini intermezzo, ini ngapunten. Sampai kok bisa kuat tahan ngadepi wong ngeyel itu gimana Mas rumusnya? Jamunya apa? Kok iso kuat ngadepi wong ngeyel gitu loh, betah gitu loh. Ya, ini kan kami ini walaupun satu dalam kaitan perkara sebagai kuasa hukum, Siap. tentunya kami ini adalah warga Sejahtera-Ate. Siap. Yang tentu juga kami sering mendapatkan wejangan Siap. dari para sesepuh kita, dari ketua umum kita, dari Mas Taufik, dari ketua Majelis Ajar, dari Mas Viono. Ya kita ini kan walau bagaimanapun mereka itu kan saudara kita. Jadi namanya saudara itu punya karakter itu ya pasti macam-macam. Kita punya saudara kandung aja juga karakternya macam-macam. Ya ini bagian daripada mungkin adanya persoalan-persoalan ini bagian dari kita supaya bisa dewasa dalam segi organisasi, ya bagian daripada ujian di kita. Makanya kata kuncinya hanya satu, sabar Mas. Sabar karena kita harus menghadapi dulur yang beraneka ragam. Bayangkan kita punya saudara Sejahtera-Ate dengan masyarakat yang juga bukan lagi 1-2 orang, mungkin sudah jutaan dari Sabang sampai Merauke, bahkan sudah menyebar di seluruh dunia. Ini kan punya karakter, punya pemikiran masing-masing. Jadi ini bagian daripada ujian di internal kita. Kata kuncinya memang wejangan dari para sepuh, khususnya kepada pengurus, ya jadi pengurus kudu sing sabar, itu aja. Mungkin Mas Suwito ada resep lain? Ya sebenarnya namanya kembali lagi disampaikan Mas Beli ini, saya selaku warga tingkat 1 waktu jajahan tahun 1984 turut terpanggil membantu PSHT mengembalikan arwahnya PSHT itu kembali guyub rukun itu bagaimana. Yang jelas kalau kita menghadapi gugatan-gugatan yang berbeda pendapat, namanya pakar ahli hukum 10 orang itu beda-beda. Pendapatnya 20. Beda-beda. Apalagi yang beraneka ragam pemikiran. Ya kita cukup prihatin, mudah-mudahan saudara-saudara kita ini cukup dalam menyadari bagaimana mensukseskan amanah Pak Prabowo selaku Ketua FC, ajakan guyub rukun ini segera dikumandangkan. Bagaimana cara konsep guyub rukun yang bagaimana yang dikehendaki. Mas Ketum siap duduk bersama untuk merundingkan hal bagaimana sih yang dikehendaki guyub rukun ini yang di lapangan seperti apa, supaya grassroots itu nggak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang sifatnya bisa saja menyesatkan. Ya. Ahli hukum itu kan bisa saja jadi celah-celahnya untuk mencari, untuk memproses di peradilan-peradilan. Ya. Namun hal ini tentu karena kita berpedoman kebenaran itu tetap akan mencari jalannya. Kita yakin saja walaupun kita di pihak yang digugat, karena kita cukup senyum menghadapi dulur-dulur kita ini, ya mudah-mudahan mereka segera sadar bagaimana caranya untuk ajaran guyub rukun ini tercapai. Siap, oke sepakat. Nah ini khusus Mas Pur, Mas Akum, izin nggak Mas, ngapunten. Ini mengutip penjelasan dari Mas Dr. Adam Suwito, guyub rukun. Semua sudah nyata dan jelas, jejak digital juga ada. Semua dari pihak Kang Mas Taufik mengajak guyub rukun. Kang Mas Taufik sendiri dan Kang Mas Pur sendiri baik tertulis maupun secara lisan mengajak ayo dorong bareng, ayo guyub rukun. Tapi faktanya pihak mereka nggak mau. Monggo menurut pendapat panjenengan gimana Mas? Ya itu adalah fakta yang ada di lapangan dan saya sendiri juga heran kenapa para warga kita itu bisa begitu mudah begitu mudah diprovokasi untuk hal-hal yang menjadi tidak kondusif kan. Siap. Padahal kita itu ajarannya itu kan jelas. Siap. Dasarnya itu persaudaraan. Kadang-kadang saya kalau lagi ngelihat ya beberapa YouTube gitu, antara lain ya para senior kita lah, khususnya yang ada
di seberang sana lah. Itu saya merasa apa dulu bagaimana belajar ajaran setia hati itu. Saya itu kadang-kadang mengeluh seperti orang tidak pernah belajar ajaran setia hati gitu dalam hati. Jadi saya sangat prihatin banget gitu ya. Mungkin kalau sering deket saya mungkin berubah barangkali. Ya kan barangkali ya kan. Jadi saya pengen sebetulnya itu berdiskusi. Sebetulnya kan di dalam ajaran kita yang masih tertulis itu kan adanya di Mukadimah itu kan jelas banget ya bahwa PSHT itu tidak hanya pencak dan lain-lain, itu kan sebagai sarana menuju untuk bunyi paragraf Mukadimah itu paragraf pertama itu. Semua yang paragraf-paragraf berikutnya itu adalah suatu sarana untuk mencapai paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama itu intinya kan kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu jelas banget itu. Itu adalah mengandung nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah gitu. Nah, kalau sekarang yang ditampilkan, yang dicontohkan itu seperti yang sekarang itu, ya saya itu tadi itu sangat prihatin. Karena mungkin ya itu kalau sering diskusi sama saya mungkin berubah, mungkin loh ya, mungkin namanya juga mungkin. Oke, Mas. Itu. Siap gitu. Nah, Mas Beli sama Mas Dr. Adam Suwito, ini saya mau tanya kata provokasi. Nah, ini Mas, ada salah satu tokoh LKBH juga Mas, padahal belum mengundurkan diri dari pihak Mas Taufik, tapi udah jadi lawyer Sananta itu ada, bagi saya itu mengandung kata provokasi Mas. Penyesatan publik juga. Jadi gini, tenang saja, ormas kita itu nggak harus berbadan hukum. Itu kita nanti akan dilindungi oleh negara. Itu poin 1. Tenang saja, kita punya kelas 41. Itu nanti kalau mereka tetap ngeyel, kita laporkan polisi, kita bubarkan. Monggo Mas. Jadi kita butuh literasi Mas, literasi hukum buat dulur-dulur kita kan. Ngapunten basic dulur-dulur kita kan banyak. Jadi belum paham tentang hukum. Monggo Saya dulu Mas Dokter sama Mas. Ya, memang sama-sama kita sadari bahwa kita berkumpul, berserikat itu secara falsafah di Undang-Undang 45 kan memang dilindungi ya. Apalagi terbitnya Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013 yang diperbarui dengan dirubah dengan 16 tahun 2017. Itu nyata-nyata sudah jelas. Kalau suatu perkumpulan itu memang bisa berbadan hukum maupun non badan hukum. Tetapi mereka kan juga sudah mengakui bahwa dia juga pernah berbadan hukum, yaitu tahun 22. Ya kan? Setelah kita menang di kasasi 68, secara otomatis sebenarnya berdasarkan pasal 80 Undang-Undang Ormas, yaitu nomor 16 tahun 17. Di pasal 80 kan jelas. Ketika suatu badan hukum itu dinyatakan bubar, otomatis mereka harus membubarkan diri dan harus tunduk pada putusan hukum. Makanya begitu. Kalau masalah sanksi memang sanksi administrasi, tetapi harus ingat itu tadi kalau sifatnya menghasut itu nanti bisa kita laporkan kalau memang bila perlu kita diskusi apakah layak bahwa dia itu menyesatkan publik, membuat kegaduhan. Ya mungkin bisa saja nanti kita laporkan. Siap gitu. Oke. Gitu. Oke Mas Willy. Kami menambahi ya Mas ya. Jadi persoalan masalah menghasut, memprovokasi, ini kan persoalan yang kita juga harus melihat duduk perkaranya. Tapi ketika, mohon maaf nih, kalau memang dia sebagai kuasa hukum, berbicaralah dalam konteks hukum. Ya, artinya semua harus diletakkan dalam ya hukumnya seperti apa, aturannya seperti apa, kan begitu. Jadi ketika kita berbicara dalam konteks hukum, sejatinya sekarang ini kan sudah banyak ya. Jadi kadang walaupun bukan orang yang
berkecimpung di dunia hukum atau orang yang belajar hukum, bisa saja tinggal ada Google AI, ada ChatGPT, itu kan bisa diketik bagaimana untuk melihat dasar-dasar hukumnya atau aturan main yang berlaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara kita kan gitu. Dalam konteks organisasi tadi juga sudah disinggung oleh Mas Dr. Suwito. Memang ketentuan itu adalah ada pilihan dalam sebuah konteks organisasi atau perkumpulan, boleh berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Akan tetapi perlu dilihat ada aturan-aturan di bawahnya, pasal-pasal berikutnya yang ada ketentuan yang mengatur bagaimana untuk mencapai badan hukum, bagaimana tidak berbadan hukum. Apalagi ini adalah yang sekupnya organisasi yang sifatnya sudah nasional, kan begitu. Artinya kalau memang organisasi ini dalam skup nasional, bukan lagi dalam skup lokal, kalau memang ini kaitannya dengan badan hukum, tentu pengesahannya melalui Menteri Hukum dan HAM dulu. Sekarang kan Kementerian Hukum ya yang memberikan SK. Itu dalam konteks badan hukum. Apabila memberikan pilihan organisasi itu tidak berbadan hukum, maka dicatatkanlah di Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan SKT, surat keterangan terdaftar ormas, kan begitu. Jadi sebenarnya aturan ini apakah ini dipenuhi atau tidak, itu menjadi sebuah persoalan yang berikutnya. Tapi saya ingin menyandingkan tadi yang sudah di awal dikulik oleh Mas Purwanto, diingatkan ada ketentuan dalam undang-undang ormas kita yang mengatur pengurus yang sudah berhenti atau diberhentikan tidak dapat mendirikan kepengurusan baru atau organisasi baru tersebut tidak diakui oleh undang-undang, kan begitu. Jadi ketika secara historis penggugat dalam persoalan di PT UN maupun di Bali Bandung ini adalah penggugat yang sama, yang notabene beliaunya ini pernah diberhentikan sebagai pengurus, sehingga jelas bahwa di tahun 2017 Dr. Andes R. Murjoko diberhentikan selaku pengurus dalam kapasitasnya pada saat itu selaku ketua harian. Nah, kemudian apabila dia masih membentuk kepengurusan baru atau mendirikan organisasi baru, tidak diakui oleh undang-undang. Ini adalah sebuah aturan yang memang juga sudah bunyikan di dalam ketentuan undang-undang tersebut. Sehingga kita tidak perlu banyak berkomentar, silahkan dulur-dulur kita semua menilai apakah ini dilarang oleh undang-undang, diperbolehkan, atau memang seperti apa, kan begitu. Jadi ketika memang aturan undang-undang sudah mengatur demikian, ya sebaiknya sebagai warga negara, satu kita juga sebagai warga Satrate yang kita terikat dalam sumpah kita sebagai warga untuk tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan di organisasi, sebaiknya patuh dan taat terhadap aturan-aturan tersebut. Itu satu. Kemudian kami ingin singgung juga kaitan dengan hak merek kelas 41 ya. Jadi hak merek kelas 41. Jadi ini tidak bisa diperbanding-bandingkan sebagai hak merek ini sebagai legalitas atau sebagai karena tadi legalitas dalam undang-undang sudah dibunyikan bagaimana untuk mencapai organisasi bila mana badan hukum walaupun tidak berbadan hukum seperti itu. Itu konteks legalitas di situ. Terpenuhinya di situ dengan mendapatkan SK Badan Hukum atau SKT dari Menteri Dalam Negeri. Itu konteksnya di situ. Tapi ketika berbicara dalam konteks hak merek ini apa? Maka kita merujuknya tentu bukan lagi pada undang-undang ormas, merujuknya kepada aturan yang berlaku, yaitu pada undang-undang yang mengatur tentang merek, kan begitu. Nah, sedangkan di dalam aturan, di dalam undang-undang merek, pengertian merek ini kan sudah sangat jelas, ya kan? Pengertian merek yang pada pokoknya bahwa merek ini adalah sebagai tanda atau simbol, ya kan, yang bersifat eksklusif, ya kan. Dalam tanda kutip di dalam pengertian merek itu adalah dalam kegiatan perdagangan. Ini dalam tanda kutip. Kalau dulur-dulur pengen tahu, silahkan browsing, baca undang-undangnya. Apa pengertian merek ini dulu? Kan begitu. Baru nanti berbicara kelas-kelas, karena kelas-kelas ini pengelompokan, Mas. Banyak sekali, jadi nggak cuma 41 buahnya. Ini aja kelompok-kelompok melindungi dalam rangka apa bidang. Ada yang namanya bidang barang, kan ada ya. Ada barang, ada jasa, ada. Nah, memang
Perk 41 ini membidangi dalam bidang kelas jasa. Tapi dalam konteks pengertian undang-undang merek itu adalah dalam perdagangan. Sehingga kalau memang perdagangan, kita harus juga melihat apakah ada aturan yang mengatur tentang perdagangan. Nah, maka kita perlu melihat dalam undang-undang perdagangan apa definisi perdagangan. Kan gitu. Ketika kita sudah melihat apa definisi dari perdagangan, oh perdagangan itu ini loh. Jadi beda nggak dengan konteks legalitas organisasi gitu. Jadi kalau kegiatan Esaterate itu bukan dalam konteks perdagangan, karena kegiatan organisasi di Esaterate ini sudah tertuang di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Itu sudah jelas dan itu bukan baru-baru ini ada, Mas. Sejak zaman dulu. Saya mungkin tambah sedikit Mas Dodi. Jadi kalau kita melihat historis pendaftaran hak merek kelas 41 itu oleh pendiri kita atau sesepuh kita Kang Mas Tarmaji Budiarsono. Itu tujuannya untuk apa sih sebenarnya kelas 41 itu untuk melindungi jasa pelatihan. Artinya pelatihan setiap warga PSHT yang telah mengalami proses latihan mulai mengenal hostdower, kemudian tingkat polos, tingkat jambon, tingkat hijau sampai putih sampai disahkan warga. Semua warga itu berhak untuk memakai. Justru yang dilarang itu adalah orang-orang di luar PSHT. Tujuannya itu. Jadi jangan khawatir bahwa kelas 41 itu sudah diuji. Melaporkan kita berapa kali di polisian, di Polda Jawa Timur, di Mabes, bahkan di Lampung. Itu sudah diuji. Semua di SP3. Jadi jangan khawatir bahwa kelas 41 itu melindungi kita bersama, artinya bahwa kita ini selama kita masih pernah belajar silat mulai hostdower sampai tingkat polos, jurus-jurus senam jurusnya itu polos, jambon, hijau, itu jangan khawatir lagi bahwa itu adalah hak kita semuanya. Gitu Mas. Ya, oke. Itu secara aturan. Gitu. Oke, secara aturan. Oke, saya jadi ingat ini Mas Tarmaji kelas 41 sekarang untuk melindungi dari hak itu sekarang menjadi hak pribadi, tapi saya nggak mau bahas. Nah, saya jadi ingat mumpung ada Mas Pur, Mas Segum, ini mau tanya soal aset yayasan. Ini real, fakta. Kemarin malam saya live di TikTok. Penonton sekitar 700-800 orang. Tanya ke saya, Mas Tio, sampai kan warga tua yang PSHT. Siap, saya mau tanya. Padepokan nomor 17, Hotel Manise, Padepokan Luhur itu punya aset yayasan atau punya pribadi? Loh, saya jawab berdasarkan data dari Mas Pur, karena kebetulan Mas Pur dulu prinsipalnya yang menghitung aset itu. Itu punya yayasan PSHT, itu punya PSHT, saya bilang kayak gitu. Bukti apa? Loh, Dek, Mas Pur, ini bukti ini. Nyatanya saya ini sertifikat layak pribadi. Loh, iya itu Mas Tarmaji gini. Loh, Mas Tarmaji kan sudah nggak ada. Yang megang siapa sekarang? Ahli waris. Lah nyapa kuwi kok ora dibalik nih? Kuwi berarti dudu lek PSHT. Mohon penjelasan Mas ini. Saya bingung untuk menjelaskan ini. Nah, saya bilang ngapunten kalau saya jawab gini, berarti ahli waris iki urung sadar, urung gelem ngekekne. Monggo, saya ini serius ini saya tanya ini Mas. Pada panjenengan. Mas monggo. Ini kaitannya yayasan ini. Sebelum ke aset yayasan, saya nambahkan lagi tentang 41. 41 itu intinya jasa. Ya, garis besarnya jasa. Jasa itu misalnya jenengan mengadakan pertandingan MMA. Diselenggarakan oleh PSHT. Itu pakai 41. Dasarnya 41. Tapi kalau jadi artinya cenderung ke IO lah. Jadi komersil ya. Komersilnya itu seperti itu. Misalnya mendatangkan penyanyi dari luar negeri. Penyelenggaranya adalah PSHT, pakai 41. Itu jadi intinya memang itu jasa berarti kan memang untuk cari duit. Nah, yang barang itu adalah yang di kita ini. Ini barang itu berbentuk baju, desain dan lain-lain itu bisa di sepatu, bisa di topi dan lain itu menurut undang-undangnya seperti itu. Jadi itu yang punya hak kita. Jadi cuman memang di Indonesia itu kita tidak bisa menghukum orang yang pakai, orang yang beli itu nggak bisa dihukum. Itu aja. Makanya kita penertibannya agak susah juga, harus mencari yang jahit siapa yang jual itu. Tapi kan itu saudara-saudara kita yang kalau itu kita ini. Nah, sekarang
Itu ya jelas ya teman-teman, kalau 41 itu jasa. Buktinya dulu waktu kita mengadakan kejuaraan dunia di DKI di sini, itu mereka lapor ke Polda, ya. Polda Metro, ya akhirnya dihentikan di SP3 karena kita menyelenggarakan kegiatan pencak silat itu sudah dari dahulu menjadi kegiatan ajar mengajar di kita, jadi tidak dalam rangka mencari uang. Gitu. Itu. Terus sekarang aset ya, kalau aset itu begini, memang dahulu tahun 2014, saya cerita sekalian aja ya. Kita ini diminta membuktikan atau pertanggungjawaban lah tentang ya kekayaan PSHT gitu. Nah, kan dari dulu PSHT nyatet keuangannya nggak tertib. Dari zaman dulu itu, karena kita kan persaudaraan ini gampangin gitu aja kan. Jadi pada waktu tiba-tiba ada yang begitu, bingung kita. Ya semua kita bingung gitu. Nah, terus ya secara kebetulan saya itu mempunyai profesi keahlian yang diakui oleh negara untuk mengidentifikasi, kemudian ya registrasi dan sekaligus memberikan nilainya gitu. Nah, kami matur ke almarhum, Mas kalau gini gimana? Setuju deh. Kemudian saya ditunjuk, ada suratnya itu. Jadi bukti itu Master Maji ya, Mas? Master Maji, nggih. Suratnya aslinya masih ada di saya. Masih ada di kantor saya maksud saya. Padahal sebetulnya kalau 10 tahun itu udah bisa dihapuskan. Tetapi saya alhamdulillah karena Tuhan mungkin juga ya, udah 10 tahun itu tak simpen aja. Simpen tak file aja. Jadi sampai tulisan kecil-kecil itu ada di situ semua. Nah, kemudian beliau setuju memberi penugasan. Waktu itu beliau sebagai ketua umum PSHT sekaligus sebagai direktur yayasan. Istilahnya dulu itu direktur yayasan. Kemudian berdasarkan hal tersebut saya menyusun tim. Tim saya antara lain Mas Dani. Masih hidup tuh Mas Dani. Saya 2 orang sama Mas Adi. Adi itu sudah keluar dari kantor saya. Kemudian di sana saya kasih surat tugas kan, pastinya di sana Mas almarhum Mas Tarmaji menugaskan Mas Junaidi yang sekarang masih hidup ya. Jadi kalau mau tanya ke beliau, kalau dia nggak ngaku nanti tak tunjukin tanda tangannya di dalam dokumen-dokumen itu ada yang menunjukkan beliau. Jadi pada waktu itu yang dinilai itu ada yang pertama PAM nomor 10. Kemudian istilahnya dulu tanah sawah di Jalan Merak. Sekarang itu nomor berapa? Nomor 17 sekarang menjadi nomor 17. Kemudian bangunan Hotel Manise. Almarhum ngendika, Mas, ini tanah saya. Kalau bangunan ini punyanya PSHT. Oleh sebab itu saya tidak menilai tanahnya, hanya menilai bangunannya aja yang Hotel Manise, ya termasuk perangkat di dalamnya. Terus yang keempat adalah bekas dalamnya Pak Harjo Utomo, yang sampai sekarang juga masih ada. Nah, berdasarkan laporan saya itu dikutip oleh Mas Tarmaji dan Mas Hariwur. Judulnya adalah Aset Yayasan Setiahati Trate yang dikenal dengan neraca di bawah tangan. Jadi mengutip resume yang laporan saya. Dikutip semua, kemudian ditotal, terus di situ ditandatangani beliau almarhum Mas Tarmaji sama Mas Hariwur. Nah, berdasarkan itu beliau membuat mungkin revisi ya, tapi sekaligus karena pada waktu itu undang-undang yayasan kan
sudah tahun 2001 kalau nggak salah itu harusnya itu sudah dirubah. Tapi ya kita biasalah terlampau santai itu nggak mau ngerubah-ngerubah. Akhirnya rapat di Jakarta di rumahnya rumah kayu mas. Waktu itu yang memberi edukasi ke almarhum itu mas itu Marinir, Mas Rahman almarhum. Akhirnya beliau Jakarta Selatan yang udah almarhum. Kemudian akhirnya berdasarkan penjelasan itu dan hasil penilaian saya yang sudah direkap itu dibawa ke notaris untuk dijadikan aset yayasan ya, mungkin aset yayasan judulnya itu di pasal 5. Jadi di pasal 5 itu berdasarkan neraca di bawah tangan tanggal 31 Mei tahun 2014 harta kekayaan PSH Trate itu sama persis, ngutip persis. Nah, dari situ Mas, secara legal formal bahwa aset-aset itu sudah masuk sah harta kekayaan yayasan gitu. Nah, tentang pertanyaan kenapa yang sekarang nomor 17 itu atas nama pribadi. Masih atas nama pribadi. Ya memang dari dulu masih atas nama pribadi waktu saya nilai itu. Nah, kebetulan mungkin ya ini Mas Bagus juga nggak tahu tentang penilaian aset itu. Nah, kemarin sudah ditunjukkan, oh ini ya Mas ternyata gitu. Jadi beliau sudah menyadari bahwa itu sudah masuk aset yayasan. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya kalau saya baca aturan, kalau masih seperti itu sebetulnya kita bisa minta ke pengadilan untuk itu dialih namakan organisasi kepada yayasan. Yayasan. Jadi sertifikatnya bisa di atas nama ya kan melalui kan kejaksaan kali ya, pengadilan lah gitu, pengadilan. Saya pernah baca itu. Jadi itu tidak masalah meskipun masih atas nama almarhum. Pertama itu jelas sudah dimasukkan dalam harta yayasan dan keluarga sudah tahu. Sekarang ini sudah tahu lah bahwa oh ini toh gitu. Yang kan saya sudah ada podcastnya kan itu. Jadi begitu Mas. Jadi itu jelas sudah masuk harta yayasan meskipun masih atas nama almarhum dan itu masih bisa secara hukum bisa ya tentu kita harus matur sama keluarga lah supaya tidak terjadi salah ini gitu ya, kita kan harus menjaga lah, apalagi beliau almarhum kan sudah banyak sekali berbuat untuk PSHT yang kita ini tinggal meneruskan saja. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Siap. Oke. Ya. Terima kasih Mas Pur. Berarti nanti itu masih bisa nanti pengadilan kembalikan nama ke yayasan. Pengurus yayasan nanti ya. Siap. Tinggal dari pihak keluarga. Oke. Dulur-dulur saya kira cukup jelas ya penjelasan dari Kang Mas Dr. Adam Suwito, Kang Mas Pur Sekum dan Kang Mas Weli. Nah, saya kira cukup sekian dari kami. Nah, Mas Dr. Adam Suwito, Kang Mas Pur, Kang Mas Willy, semoga sehat selalu dan jangan pernah lelah membela PSHT ini karena garda terdepan ini beliau-beliaunya ini. Oke, saya pribadi dan wakil dulur-dulur terima kasih atas perjuangannya untuk sampai saat ini. Nah, dulur-dulur sekian dari kami. Bila kami ada salah ucap ataupun sifat baik sengaja maupun tidak sengaja, kami bersama memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSHT Jaya.